Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhil fursati saminah ismahu li an u'arifa nafsi lakum. Ismi Kamil Silvia Nurdianti. Ana min Qismi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah fil fasli sadis alifan. Fi hadhil munasabah saunakish maddah, yakni kedudukan, tujuan, ruang lingkup, alokasi waktu, dan beban belajar bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Kedudukan bahasa Arab MA. Kedudukan bahasa Arab MA ada dua kedudukan, yaitu kelompok A dan B dan kelompok C. Untuk kelompok A dan B merupakan kelompok mata pelajaran yang wajib. Mengapa demikian? Karena kelompok A dan kelompok B kurikulum dan acuannya ditentukan oleh pusat atau pemerintah. Jadi, di sini siswa dituntut untuk mengembangkan 4 keterampilan berbahasa Arab, yaitu maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraah, dan maharatul kitabah. Untuk kelompok C, di sini ada peminatan. Jadi, dikhususkan untuk program keagamaan. Di sini kurikulum dan acuannya pun tidak ditentukan oleh pusat atau pemerintah, melainkan ditentukan oleh sekolah yang mengadakan peminatan tersebut. Mata pelajaran bahasa Arab di sekolah MA ini merupakan mata pelajaran yang wajib. Mengapa demikian? Karena diadakan dan diwajibkan oleh pemerintah pusat, khusus sekolah-sekolah yang di bawah naungan Kemenag. Misalnya Aliyah dan sekolah-sekolah yang berbasis agama. Berbeda dengan sekolah-sekolah umum seperti SMA, SMK, itu pelajaran bahasa Arabnya hanya sebagai muatan lokal saja. Karena yang mengadakannya juga bukan dari pemerintah, melainkan dari sekolah itu sendiri. Jadi, jika di sekolah umum, mata pelajaran muatan lokal ini tidak dituntut untuk menguasai 4 maharoh yang tadi. Karena dipelajarinya hanya sebatas untuk pengetahuan saja, bukan untuk kecakapan dalam berbahasa Arab. Tujuan mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Tujuan mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, siswa mampu mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab, baik itu komunikasi secara lisan maupun secara tulisan. Jadi, intinya di sini siswa mampu mengembangkan kemampuan berbahasanya yang mencakup 4 kecakapan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Jadi, bahasa Arab itu merupakan salah satu bahasa asing yang harus dipelajari. Karena bahasa Arab menjadi alat utama belajar. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan juga budaya, serta dapat memperluas cakrawala budaya. Nah, dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki wawasan yang luas mengenai berbagai macam budaya dan juga melibatkan dirinya dalam keragaman budaya. Selanjutnya ada ruang lingkup. Mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah terdiri atas bahan yang berupa wacana lisan dan juga tulisan yang berbentuk paparan ataupun dialog, baik itu tentang perkenalan, kehidupan keluarga, hobi, pekerjaan,
tentang kisah-kisah Islam ataupun hari-hari besar Islam, tokoh-tokoh Islam itu untuk melatih keempat aspek berbahasa, yaitu siswa dituntut untuk mampu menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Nah, dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwasannya materi-materi pelajaran bahasa Arab yang diajarkan di madrasah mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh pusat atau pemerintah. Adapun komponen yang dapat mendukung tercapainya kemampuan berbahasa Arab yang telah digariskan pada kurikulum tersebut, ada 6 hal seperti yang telah dijelaskan oleh Arifin. 6 komponen tersebut diantaranya adanya guru, adanya siswa, adanya materi dan juga kurikulum, adanya sarana dan prasarana, dan juga manajemen atau pengelolaan lingkungan. Nah, ke-6 komponen inilah yang akan menentukan terbentuknya kemampuan siswa di madrasah aliyah. Di madrasah aliyah di mana ia belajar. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan bahasa Arab hendaknya memperhatikan ke-6 komponen tersebut. Selanjutnya yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu yang disediakan adalah 4 jam per minggu. Dalam kelas bahasa Arab, peserta didik dimotivasi untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam mendalami sejumlah bahan bacaan, baik itu bacaannya berupa media cetak maupun media elektronik. Di sini ada prota dan ada promes. Untuk prota, total minggu efektif 1 semester dikali total alokasi per minggu dikali 2 semester. 18 minggu dikali 4 jam per minggu dikali 2 semester jadi 72 per 1 semester. 72 per 1 semester dikali 2 jadi 144 jam per 2 semester. Itu untuk total alokasi waktu prota. Promes, alokasi jam pelajaran dalam 1 semester. Rumusnya, total minggu efektif 1 semester dikali total alokasi per minggu. 18 minggu itu minggu efektif dikali 4 jam per minggu. Jadi 72 jam 1 semester. Itu untuk total alokasi waktu promes 72 jam pelajaran. Untuk alokasi per bab dalam 1 semester, rumusnya total minggu efektif 1 semester dibagi total bab 1 semester. 18 minggu dibagi 3 bab per 1 semester jadi 6 minggu per bab. Itu total alokasi waktu per bab dalam 1 semester adalah 6 minggu. Kemudian alokasi jam per bab dalam 1 semester rumusnya total alokasi per bab dalam 1 semester dibagi total alokasi per minggu. 6 minggu per bab dikali 4 jam per minggu. Jadi 24 jam per bab. Itu total alokasi jam dalam 1 semester. Selanjutnya, alokasi pertemuan dalam 1 semester. Rumusnya total alokasi jam pelajaran dalam 1 semester dibagi total bab 1 semester. 72 jam per 1 semester dibagi 3 bab per 1 semester. Jadi hasilnya 24 kali pertemuan dalam 1 semester. Di sini juga
ada rumus untuk menentukan alokasi waktu silabus. Rumusnya, total alokasi jam pelajaran dalam satu semester dikali 45 menit. 72 dikali 45 menit, yaitu 24 kali pertemuan. Dan di sini juga ada rumus untuk menentukan alokasi waktu RPP. Rumusnya, total alokasi jam per bab dalam satu semester dikali 45 menit. 24 dikali 45 menit, 6 kali pertemuan atau 24 jam pelajaran per jam tatap muka. Selanjutnya di sini ada beban belajar. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti oleh peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Beban belajar di Madrasah Aliyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Untuk kelas 10, beban belajar 1 minggu adalah 51 jam pembelajaran. Untuk kelas 11 dan kelas 12, beban belajar 1 minggu adalah 51 jam pembelajaran. Untuk durasi, setiap 1 jam pembelajaran 45 menit. Beban belajar di kelas 10, 11, dan 12 dalam 1 semester itu paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Beban belajar di kelas 12 pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Beban belajar di kelas 12 pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu. Beban belajar dalam 1 tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu. Syukron, yumkin hadamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.